Novi. Ya, baik. Dimulai ya, Kak Jessica. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Kak Novi, selaku interviewer. Selamat malam, Kak Jessica, selaku peserta interviewer. Dan selamat malam juga kepada teman-teman peserta pasif Dapatify Education. Malam ini kita ada satu mock-up interviewer ya. Mock-up interview ada Kak Jessica, Jessica Sari ya. Jessica Ini Sari. ya Jessica Sari rencana ngambil manajemen pendidikan Islam di Winsuka ya gitu ya. Oke, Betul, Pak. baik, untuk malam ini kita ada mungkin ada 3 sesi ya. Sesi pertama ini pembukaan, kemudian nanti sesi kedua ada apa namanya langsung interview, sesi interview, dan yang terakhir ada sesi feedback ataupun catatan-catatan seperti itu ya. Mungkin ada catatan atau masukan dari Kak Novi ataupun saya kepada Kak Jessica. Dan yang terakhir mungkin juga ada eh, sesi tanya jawab gitu ya. Untuk Kak Jessica, semisal ada yang ingin ditanyakan tentang apapun itu, dan pastinya juga nanti jika masih ada waktu untuk teman-teman peserta pasif juga bisa untuk bertanya seperti itu ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk interviewer yang pertama ada Kak Novi Kurniasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuknya. Sebelumnya, mohon maaf, ini suara saya benar keras atau putus, Mbak Jessica? Agak terputus-putus, Kak. Ya, putus Kak Novi. Terputus. Apa karena saya pakai headset ya? Sebentar. Dan Mbak Jessi, ya, agak ngadet, terputus-putus videonya juga, Kak. Mana ini? Sebentar. Sebentar. Atau susah ya kalau saya matikan video ya. Saya harus cari tempat. Gimana? Suara saya aman atau masih terputus-putus? Aman Kak, aman, aman. Oke, aman. Oke, pindah tempat deh. Oke, mohon maaf ya. Masuk badan Mbak Jessi ini agak terkendala dengan jaringan. Mungkin bisa saya mulai ya untuk mock up pada malam hari ini. Silakan untuk peserta interviewer. Oke, baik. Untuk malam ini, mohon maaf tadi ada kendala lagi. Ini ada apa? Oke, baik Mbak Jessi, untuk malam hari ini silakan bisa menempatkan diri. Kita bisa eh, berlatih bersama ya gitu ya. Seperti harapannya nanti pembiasaan ini bisa menjadikan Mbak Jessi dan teman-teman di sini untuk melakukan persiapan tes substansi LPDP. Oke, mungkin untuk yang pertama nanti Mbak Jessi mungkin bisa pakai virtual background ya. Nanti kalau di tes substansi pertama kan tidak boleh pakai virtual background. Tapi nggak Oh apa-apa ya. untuk Oh, Mm-mm. Soalnya kalau tes substansi asli nanti bakal kita putar juga mm. 360 derajat untuk ruangannya seperti itu. Baik, langsung saya mulai saja.
Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Kurniasi dari Magister Teknologi Pendidikan Universitas 11 Maret. Saat ini masih ongoing di semester 2. Mungkin langsung saja, bisa langsung memperkenalkan diri, Mbak Jessi. Baik. Berarti ini langsung perkenalan diri mock-up ya, Kak ya? Apa Ya, bagaimana? sudah dimulai. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jessica Sari, biasa dipanggil Jessi atau Jessica. Saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Saya lulus S1 pada tahun 2021 di UIN Said Ali Rahmatullahi Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya berprofesi menjadi seorang guru di SDIT Badur Rahman Sangat Blitar. Dan saya akan mengambil magister atau S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke, baik. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Jadi, Mbak Jessica ini dari S1 Pendidikan Agama Islam ya, di UIN Tulung Agung. Nah, kemudian untuk saat ini Mbak Jessica sudah punya LOA atau belum ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi udah diterima di kampus Winsuka ya, dengan jurusan Manajemen Pendidikan Agama. Oke, baik. Kemudian untuk tempat tinggal saat ini, di mana Mbak Jessica domisilinya? Saat ini saya tinggal di Blitar, Jawa Timur, Ibu. Oke. Kemudian untuk aktivitasnya saat ini bekerja masih aktif atau sudah off? Jadi saat ini saya masih aktif bekerja sebagai seorang guru. Selain itu saya mengelola perpustakaan di SDIT Batur Rahman Senat. Jadi di untuk apa namanya pekerjaan saat ini menjadi guru sekaligus pustakawan. Betul, Ibu. Baik. Dan kemudian sudah berapa lama Mbak Jessica mengabdi di SDIT ini? Saya masuk lembaga formal di SDIT Badur Rahman Sungai Blitar pada awal tahun 2022 sehingga sampai saat ini saya sudah 2 tahun, Ibu. Oke, sudah 2 tahun mengajar ya. Sudah Betul, Ibu. cukup pengalaman sekali untuk mengajarnya. Kemudian eh, saya mau tanya sih, kenapa mengambil S2 di Uinsuka, Mbak, dengan jurusan Manajemen Pendidikan Agama? Baik. Jadi ada beberapa alasan saya memutuskan untuk mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Antara lain yakni saya sebelumnya telah melakukan riset dengan beberapa kampus terkait penanganan pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Akhirnya saya menemukan mengenai manajemen pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Dan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memuat mata kuliah pengembangan pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Sehingga saya bertekad untuk mengambil jurusan manajemen pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oh iya, bagus. Oke, untuk intake-nya sudah terjadwal kapan, Kak, di Uinsuka ini? Jadi ya, setelah saya diterima di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diumumkan bahwa saya akan mulai berkuliah pada awal bulan September, Ibu. Oke, baik. Berarti ini sudah tinggal menunggu intake September tahun ini ya, 2024 ini ya? Betul, Ibu. Oke, baik. Kemudian yang akan saya tanyakan adalah ketika ini LOA sudah ada dan LPDP tidak lolos, naudzubillah seperti itu,
akan bagaimana untuk proses selanjutnya? Apakah tetap ongoing di Winsuka atau bagaimana? Baik, eh, ketika diumumkan pada tanggal 10 Juni 2024 nanti, jika saya dinyatakan gagal, saya akan mungkin pada awalnya saya akan kecewa, sedih, tapi setelahnya saya akan mencoba mengevaluasi diri saya apa yang sebelumnya kurang dalam diri saya terkait dengan visi misi LPDP sehingga saya ingin memperbaikinya dan saya akan mempersiapkan di batch 2. Untuk dari kampus saya akan melakukan differ lagi Bu karena ketentuan differ dari kampus itu maksimal selama 2 semester begitu. Jadi untuk antisipasinya adalah melakukan defer terlebih dahulu sampai mendapatkan LPDP. Seperti itu ya, Kak? Betul, Ibu. Kemudian ini yang saya tanyakan, kenapa ambilnya manajemen pendidikan agama, Kak? Nggak linear pendidikan agama Islam seperti itu. Jadi setelah saya menjadi seorang guru, saya menemui beberapa masalah terkait pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Karena beberapa hal tadi, saya memutuskan S2 dengan jurusan yang terkait dengan pendidikan karakter. Sehingga saya mengambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Oke, baik. Jadi mungkin akan lebih fokus ya ke beberapa bagian langsung tertuju pada pendidikan karakter yang akan dinaungi oleh Mbak Jessica. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, tadi beberapa emang saya lihat adalah Mbak Jessica sudah banyak menerbitkan beberapa publish jurnal ya, artikel ilmiah ya, karya ilmiah. Mohon maaf Ibu, di situ saya salah mengupload karena sebelumnya saya kurang konsentrasi mengenai karya ilmiah. Di situ saya mengupload tentang buku karya guru dan siswa di SDIT Badrul Masangat Blitar yang di situ saya berperan dalam membimbing siswa dalam pembuatannya. Oh, jadi emang ini dalam pembuatan bersama siswa seperti ontologi gitu ya? Betul Ibu. Baik. Kemudian juga saya lihat di kegiatan konferensi dan seminarnya terlihat aktif dengan adanya beberapa, ini sudah banyak banget yang dicantumkan oleh Mbak Jessica ya, ada beberapa. Dan ini adalah semuanya kegiatan dari sekolah atau memang di luar eksternal dari sekolah, Mbak Jessica? Jadi dari pihak sekolah sendiri memberi peluang atau memberi jaringan untuk mengikuti beberapa seminar atau webinar terkait dengan manajemen di lembaga tersebut seperti pengolahan perpustakaan, manajemen karakter peserta didik, lalu pengolahan atau pengembangan literasi peserta didik dan sebagainya. Gitu Ibu. Ini menarik nih dari Mbak Jessica adalah sepertinya di sini Mbak Jessica lebih tertarik pada pustakawannya loh. Kenapa ya nggak ambil S2 ilmu perpustakaan seperti itu Mbak Jessica? Biar lebih spesifik bisa menunjang profesi Mbak Jessica di sekolah. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu. Jadi alasan saya alasan saya mengapa tidak mengambil perpustakaan pada saat ini saya sedang menjadi seorang pustakawan di perpustakaan karena sebenarnya saya bukan jurusan perpustakaan Ibu, S1 saya. Lalu saya masuk lembaga pendidikan dan diamanai untuk menjadi bagian perpustakaan. Di situ ketika saya menjadi bagian perpustakaan, saya belajar di bagian perpustakaan secara otodidak. Jadi saya belum terlalu memahami perpustakaan, hanya membantu tim perpustakaan untuk menyukseskan kegiatan perpustakaan. Begitu Ibu. Oke, baik. Jadi memang di kalau pekerjaan kayak double job gitu ya Mbak Jessica ya. Baik. Kemudian ini Mbak Jessica.
karena ini memang sudah mendapatkan LOA ya, jadi memang ya sudah, ini Mbak Jessica tinggal mempertahankan dan bagaimana cara bisa goals di LPDP ini. Saya doakan semoga bisa sukses dan ini juga hmm, apa namanya, di ditulis di isai juga, setelah lulus Mbak Jessica akan menjadi seorang dosen ataupun bisa menjadi peneliti seperti itu. Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang sudah Mbak Jessica bangun selama 2 tahun ini? Baik. Jadi alasan saya menjadi seorang dosen, ketika saya menjadi dosen, saya akan mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, yakni yang pertama pengajaran dan pendidikan, yang kedua pengabdian, yang ketiga adalah penelitian. Selain itu, ketika saya menjadi seorang guru, saya hanya akan berkontribusi pada satu lembaga. Tapi ketika saya menjadi seorang dosen, nantinya saya tidak hanya berdampak pada satu lembaga, karena saya mendidik para calon pendidik dan calon guru masa depan Indonesia dari berbagai daerah. Jadi dengan saya memberi ilmu dan pengalaman kepada calon pendidik tadi atau mahasiswa saya telah berkontribusi untuk Indonesia dari berbagai daerah Indonesia. Oke, baik. Jadi untuk SDIT-nya ini dilepas gitu ya, nanti akan beralih profesi menjadi dosen seperti itu. Kemudian Mbak Jessica, ngomong-ngomong di Uinsuka ini, karena Mbak Jessica sudah mendapatkan LOA, eh, apakah ada syarat publikasi jurnal untuk persyaratan tesisnya Mbak Jessica? Jurnal tesisnya kemana? Jadi mohon maaf Ibu sebelumnya, apakah boleh diulangi pertanyaannya? Oke, baik. Di sini ya, tadi saya tanyakan terkait jurnal untuk persyaratan kelulusan tesis, yang biasanya akan menjadi prasyarat ketika kita akan melakukan sidang itu, persyaratannya harus publish di jurnal Sinta 2, Sinta 3, atau bahkan harus Scopus seperti itu. Kalau di Winsuka bagaimana? Jadi sependek pengetahuan saya Ibu, mohon maaf apabila salah sebelumnya, di UIN Sunan Kalijaga terdapat mata kuliah metodologi penelitian. Di situ kami akan diasah bagaimana menerbitkan jurnal Sinta maupun Scopus, sehingga kami akan dilatih dengan baik bagaimana menerbitkan jurnal dengan baik dan benar. Untuk persyaratan lebih lanjut mengenai persyaratan apakah harus membuat jurnal sebelum tesis, mohon maaf saya kurang tahu. Tapi sepertinya tidak, Ibu. Baik, mungkin nanti bisa digali lebih dalam lagi ya terkait persyaratan ataupun apapun itu yang ada di Unisika terkait, karena Mbak Jessica ini sudah mendapatkan maksudnya kayak tiket masuknya nih, LOA-nya sudah didapatkan oleh Mbak Jessica seperti itu. Kemudian ini karena sudah ada LOA, sudah ada dosen pembimbing untuk tesisnya Mbak Jessica atau Jadi saya sudah menghubungi salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Profesor Dr. Subiantoro MAG. Kebetulan beliau mengampu mata kuliah pengembangan karakter di lembaga pendidikan, begitu Ibu. tadi sudah menembusi pakarnya ya di pendidikan karakter bersama profesornya. Baik, bagus sekali. Silakan nanti bisa segera diwujudkan dan dihubungi profesornya untuk segera bisa menyelesaikan tesisnya. Nah, ngomong-ngomong dengan tesis juga, jikalau nanti di LOG-nya hanya 24 bulan, namun masa studi Mbak Jessica melebihi dari itu, bagaimana terkait pembiayaan pendidikan yang akan dilakukan oleh Mbak Jessica? Baik, jadi dengan saya diterimanya
LPDP nanti menjadi salah satu award di LPDP, saya akan berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran ketika saya S2 nanti. Sehingga apabila terjadi kesalahan atau kekurangan saya ketika saya belajar, saya akan langsung mengevaluasi sehingga saya dapat lulus tepat waktunya. Oke, baik. Oh iya, kemudian juga ketika nanti ini ya tadi saya kembali ke pekerjaan. Ketika nanti sudah S2, apakah tetap masih sambil bekerja atau akan fokus dengan pendidikan Mbak Jessica? Jadi ketika saya memutuskan untuk melanjutkan S2, saya sudah meminta izin dari pihak sekolah untuk meminta dukungan dan motivasinya serta doa untuk saya melanjutkan S2. Jadi dari brosur yang saya telah baca di LPDP bahwa ketika saya telah kuliah S2 tidak diperbolehkan untuk bekerja, sehingga saya tidak akan bekerja dan fokus untuk S2 nanti. Baik. Jadi akan lebih fokus di pendidikan ya. Betul, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Nah, ini pertanyaan terakhir. Keunikan dari Mbak Jessica dari pribadi yang lain tuh apa ya Mbak Jessica, bisa diceritakan dan meyakinkan kami untuk bisa memilih Anda layak menjadi award di LPDP. Jadi Ibu, saya punya sebuah keunikan ketika saya ingin melakukan sebuah kegiatan atau punya planning sesuatu, saya akan membuat catatan secara rinci apa yang harus saya lakukan, apa hal yang perlu saya siapkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu Ibu. Oke. Baik, Mbak Jessica, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Akan dilanjutkan dengan interviewer kedua bersama Mas Uba. Silakan Mas Uba. Ya, cek. Baik, terima kasih Kak Novi. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas Uba. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Eh, langsung saja, saya akan langsung untuk bertanya. Yang pertama, Kak Jessica ini udah punya LOA ya. Bisa diceritakan gimana eh, sampai bisa mendapatkan LOA seperti itu? Jadi sebelum saya memilih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya melakukan riset ke beberapa kampus yang memiliki jurusan manajemen pendidikan Islam. Dan setelah saya melakukan riset tersebut, ternyata di salah satu kampus, yakni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada program studi yang memuat atau akan membantu penelitian akhir saya terkait pengembangan karakter di lembaga pendidikan, yakni mata kuliah pengembangan karakter di lembaga pendidikan sendiri. Begitu Bapak. Oke, baik. Selanjutnya, untuk S1 jurusan PAI ya. Tadi kenapa pindah ke MPI? Dikarenakan ingin fokus ke apa namanya pengembangan karakter seperti itu ya. Nah, eh, kenapa nggak di PAI saja gitu? Karena kan udah selaras gitu juga kan. Dan ketika kita berbicara tentang pengembangan karakter itu kan di PAI udah ada juga di situ dan bisa lebih masif untuk mengajarkan pendidikan karakter kepada anak gitu. Kenapa harus MPI? Jadi alasan saya mengambil manajemen pendidikan Islam, kenapa tidak melanjutkan ketika S1 mengambil jurusan pendidikan agama Islam, yakni di manajemen pendidikan Islam memuat beberapa mata kuliah yang akan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian akhir saya. Salah satunya mata kuliah pengembangan karakter di lembaga pendidikan, Al-Quran dan hadis perspektif manajemen pendidikan Islam, lalu metodologi pendidikan perspektif manajemen pendidikan Islam. Oke, baik. Oke. Eh, kemudian untuk nanti ketika sudah lulus akan
menjadi dosen ya, tenaga pendidik ya. Nah, sedangkan kita tahu ya kita tahu di sekitar kita bahwa rata-rata ataupun mayoritas kebanyakan lulusan dari MPI itu kan menjadi stakeholder-stakeholder seperti itu, entah kepala sekolah, entah kepala madrasah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda bisa itu tadi niat Anda tentang pengembangan karakter itu bisa dilakukan gitu. Jadi output saya atau realisasi saya bagaimana saya merealisasikan penelitian saya terkait bagaimana saya mampu terjun langsung ke lembaga pendidikan nantinya beberapa tahun ke depan penelitian yang saya teliti akan saya jadikan sebuah seminar yang mungkin yang akan membantu para guru penggerak maupun sekolah penggerak maupun guru pendidikan agama Islam maupun guru bagian kurikulum atau guru BK. Oke, baik. Jadi secara Kak Jessica ini nanti dengan secara tidak langsung ya mengembangkan karakter kepada anak, melainkan dari guru ataupun guru penggerak dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini Kak Jessica nulis di CV ya untuk kekuatan atau kelebihan yang dimiliki. Yang pertama ada adaptif ya itu sebenarnya ya. Kalau di Ya, sini betul Bapak. adaptif ya, adaptif. Nah, itu dalam peran peran apa gitu? Kalau di sini ditulis dalam pemberlakuan kurikulum merdeka. Perannya apa? Kok bisa sampai mengatakan bahwa Kak Jessica ini pribadi yang adaptif gitu? Baik, jadi mohon maaf sebelumnya Bapak di CV saya salah penulisan yang harusnya ada adaptif, saya tulis adaptif gitu. Jadi penyesuaian diri di sini saya maksud adalah ketika saya kuliah S1 Pendidikan Agama Islam, selama saya kuliah saya menggunakan kurikulum 2013. Jadi selama pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan kurikulum 2013. Dan ketika saya menjadi seorang guru, saya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ketika saya awal menjadi guru, saya sempat menyesuaikan diri dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka. Sehingga saya kira sebelumnya bahwa hanya saya saja yang masih menyesuaikan diri. Ternyata rekan-rekan guru juga masih menyesuaikan diri terhadap kurikulum Merdeka. Selama 1 tahun, alhamdulillah sekolah kami menjadi sekolah penggerak. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak Jessica. Kemudian apakah kelebihan adaptif ini nggak hanya pada peran tersebut, apakah juga dalam kehidupan sehari-hari seperti itu? Mohon maaf Bapak, boleh diulangi? Iya, kelebihan yang ada di dalam Kak Jessica ini kan adaptif gitu ya, bisa dengan mudah menyesuaikan diri seperti itu kan ya. Nah, kalau yang dicontohkan Kak Jessica tadi itu dalam hal apa namanya tadi menjadi guru gitu kan ya. Nah, apakah sifat adaptif ini juga berlaku di kehidupan sehari-hari kakak gitu? Baik. Jadi ketika saya kuliah pada awal tahun 2017, kebetulan saya kuliah di luar tempat tinggal saya atau di luar kota. Ketika itu saya juga menyesuaikan diri terhadap kehidupan yang saya alami. Ketika saya menghadapi hal tersebut, saya ternyata menyadari bahwa saya merupakan pribadi yang adaptif. Saya mampu menyesuaikan diri dengan keadaan di Tulungagung dengan cepat. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada di kelemahan yang pertama ada terkadang suka terburu-buru. Nah, itu terburu-buru dalam hal apa aja gitu. Baik. Terkadang saya terburu-buru dan cenderung ingin cepat dalam menyesuaikan sesuatu. Terkadang saya ingin segala sesuatu secara instan, padahal segala sesuatu itu butuh sebuah proses.
Sehingga saya menyadari bahwa hal tersebut kurang baik. Saya mulai menyiasati hal tersebut dengan saya membuat note atau membuat catatan dengan jadwal yang ingin atau yang akan saya laksanakan, sehingga apa yang akan saya laksanakan bisa tertata rapi Oke, dan apakah ada bisa contoh? terencana. Ya, apakah ada contoh kejadian atau contoh konkret gitu dari terburu-buru ini? Jadi ketika awal saya menjadi seorang wali kelas, saya cenderung terburu-buru dalam melaksanakan sesuatu, tidak terstruktur begitu Bapak. Tapi setelah saya mempelajari mendalami kasus tersebut, ternyata itu kurang baik, sehingga saya memperbaiki hal tersebut dengan membuat kegiatan atau membuat jadwal, sehingga apa yang akan saya laksanakan bisa terstruktur atau terjadwal. Oke, ya, baik. Terima kasih Kak Jessica. Selanjutnya di sini ada hal terakhir yang diajarkan kepada diri sendiri itu tentang percaya diri. Nah, kenapa menulis itu? Baik. Jadi kurang percaya diri ini saya tulis juga di bagian kelemahan saya, bahwa sebenarnya saya itu sebelumnya mudah grogi atau nervous ketika akan tampil di depan umum. Karena saya menyadari bahwa ternyata saya kurang percaya diri. Tapi saya menyiasati bahwa sebenarnya saya bisa, tapi saya tidak berani untuk melangkah lebih jauh dan mengambil sebuah konsekuensi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, baik, terima kasih Kak Jessica. Nah, kemudian menurut Kak Jessica selama selama ini gitu ya, itu apa tantangan terbesar yang pernah Kak Jessica alami dan gimana cara Kak Jessica ini eh, untuk menemukan solusinya seperti itu? Jadi tantangan terbesar yang pernah saya alami ketika saya kuliah, ketika akhir semester, ketika itu kebetulan ayah saya sakit dan ketika akhir semester saya membutuhkan uang yang lebih untuk penelitian akhir saya skripsi. Saya mulai mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupan sehari-hari saya, selain itu dapat mencukupi penelitian akhir saya. Lalu saya mengambil peran untuk membekali peserta didik melalui les privat. Sehingga pada awal tahun 2022 saya Oke, baik, terima kasih Kak Jessica. Sebelumnya Kak Jessica ini berapa bersaudara? saya satu bersaudara Bapak. Oh, anak tunggal. Betul. Oke, baik. Nah, eh, kemudian ini menarik dalam hmm, pembeda ya, ataupun tadi mungkin sudah disinggung ya tentang keunikan pembeda dari peserta lainnya itu Kak Jessica menulis karena telah mengajar selama 3 tahun gitu ya. Nah, mungkin bisa dieksplor lagi, diceritakan lagi apa sebenarnya hal yang sangat membedakan Kak Jessica ini dari peserta lainnya gitu. Baik. Jadi pengalaman saya mengajar selama 3 tahun, 1 tahun di lembaga non formal dan 2 tahun di lembaga formal, membantu saya meningkatkan beberapa skill, yakni yang pertama manajemen kelas, yang kedua pemahaman karakter peserta didik, yang ketiga pengelolaan perpustakaan. Selain itu, selama saya bekerja, saya mengikuti beberapa webinar dan seminar yang dapat meningkatkan beberapa skill saya, seperti pengelolaan perpustakaan, pengembangan literasi peserta didik, dan pelaksanaan kurikulum merdeka di dalam kelas.
Oke, baik seperti itu ya. Kak Jessica ini dulu skripsinya tentang apa? Skripsi saya tentang kedisiplinan sholat duha berbasis online. Kedisiplinan sholat duha berbasis online. Berarti ketika pandemi COVID itu ya. Betul, Bapak. Oke. Nah, eh, dulu ketika S1 lagi, S1 itu Kak Jessica apakah mengikuti banyak organisasi gitu? Jadi ketika saya S1, saya lebih fokus, sebenarnya lebih fokus untuk belajar begitu saja. Jadi saya kurang aktif dalam organisasi. Oke, oke, baik, baik. Terima kasih Kak Jessica. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Baik. Oh iya, Kak Jessica ini daftar LPDP udah ke berapa? Jadi ini pendaftaran LPDP yang ke-1, Bapak, Oh, yang yang pertama pertama. ya. Oke. Kemudian nanti jika memang ya naudzubillah tidak apa belum mendapatkan LPDP pada batch ini, apakah Kak Jessica apa yang akan dilakukan Kak Jessica ini? Jadi ketika pengumuman pada tanggal 10 Juni 2024 nanti, ketika saya dinyatakan gagal atau tidak lolos, mungkin saya akan sedih dan kecewa, tapi saya tidak akan berlarut-larut dalam perasaan itu. Saya akan mencoba mengevaluasi diri saya, lalu saya akan melakukan defer atau penundaan kuliah. Setelah saya melakukan penundaan kuliah, saya akan mempersiapkan pendaftaran LPDP pada batch kedua. Oke. Nah, berarti akan dikejar sampai dapat begitu ya? Betul, Bapak. Oke. Nah, kemudian di Unsuka ini apakah defer itu juga bisa sekali dua kali seperti itu? Jadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada ketentuan bahwa dapat defer atau penundaan kuliah selama 1 tahun atau 2 semester Oke, berarti dua maksimal. semester. Ya, oke. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya. Nah, silakan diberi aplaus untuk Kak Jessica. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Nah, oke. Untuk sekarang mungkin ada catatan ya atau masukan-masukan dari Kak Novi dan saya kepada Kak Jessica yang mungkin juga bisa dicatat juga oleh peserta yang lain ya. Nanti setelah sesi feedback ini ada sesi pertanyaan. Yang pertama dari Kak Jessica mungkin kalau ada pertanyaan dan yang kedua ada dari teman-teman peserta pasif. Silakan jika ada pertanyaan yang eh, belum mendapatkan jawaban seperti itu ya. Oke, mungkin langsung saja yang pertama masukan atau catatan dari Kak Novi Kurniasi. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Uba. Give applause ya buat Mbak Jessica, ini sangat luar biasa malam hari ini. Terlihat grogi tapi tetap santuy gitu ya. Sans aja Mbak Jessica. Di bawah slow gitu loh. Kalau pikiran udah grogi tuh bakal kelihatan mulai dari buyar pikiran, gak fokus, jawabannya kemana-mana, nggak on track sama apa yang udah ditulis gitu ya. Jadi harapannya yang paling utama adalah kita relax terlebih dahulu. Makanya di awal kan sudah jauh-jauh dibilang silakan bisa ambil duduk nyaman, serileks mungkin, bisa juga disiapkan juga ya catatan-catatan kecil yang bisa buat saku kalau lagi lupa gitu ya. Cuma ya kembali lagi tetap bisa fokus dan pandangannya tuh menatap ke depan ke interviewer. Jadi pandangan nggak kemana-mana. Kalau dari sisi gestur dan dari Mbak Jessica malam ini overall it's okay seperti itu ya. Cuma apa ya kayak jawabannya Mbak Jessica tuh tadi beberapa kali mengulang pertanyaan. Kalau bisa nanti fokus atau mungkin ini kayak terkendala jaringan gitu ya. Nanti bisa juga dipersiapkan sinyalnya yang bagus, jaringannya yang bagus gitu ya. Agar harapannya apa?
tidak mengulang pertanyaan. Takutnya nanti eh, menjadi poin minus buat Mbak Jessica seperti itu, sering mengulang pertanyaan. Kemudian untuk tata letak kamera juga udah, it's okay seperti ini, dipertahankan, tidak terlalu ke depan atau ke belakang dan nggak terlalu kelihatan apa namanya kepala doang gitu ya. Jadi udah bagus gitu. Dan untuk jawaban ya tadi beberapa saya mencatat ya, kayak yang mulai ini kan Mbak Jessica kan sudah dapat LOA. Jadi kan otomatis memang Mbak Jessica hanya tinggal mengejar LPDP-nya aja gitu kan. Is okay kalau LOA-nya udah dapat, golden ticketnya udah dapat nih The Winsuka, otomatis ini di tes substansi bakal dikulik bagaimana sih Mbak Jessica dalam menyelesaikan masa studi. Bagaimana itu tadi Mas Ukba juga menanyakan bagaimana cara mendapatkan LOA-nya. Kemudian juga tadi terkait jurnal itu di Mbak Jessica digali lagi ya. Kalau tesis itu biasanya kan ada persyaratan tesis, oh jurnal berapa, Sinta berapa, Scopus kayak gitu. Itu pasti ada untuk persyaratannya. Tapi kurang tahu kalau di UIN suka ya. Kalau di univ yang biasa seperti itu kayak saya Universitas 11 Maret itu ada ketentuan untuk publish di Sinta 2 seperti itu. Jadi kalau misal nanti emang belum tahu jawabannya silakan dijawab belum. Saya belum mengorek materi, saya mengorek informasi tentang hal tersebut gitu aja. Jadi kalau kayaknya nggak tahu ya udah, mending kita nggak tahu aja. Nanti akan saya gali lebih dalam lagi Bapak Ibu seperti itu. Jadi jawabannya aman aja gitu lah, lebih biar kita aman nggak dikorek. Nanti kalau biasanya kita nggak tahu tapi kita mengada-ada gitu akan dikorek lebih jauh. Takutnya karena ini kan interviewernya kan tiga ya, ada dari praktisi, ada dosen juga yang kita nggak tahu emang dia ahli di bidangnya. Kalau emang lagi ahli di bidangnya itu bakal ditelisik bener-bener ke dalam-dalamnya sampai ke tulang gitu kan. Kayak dulu aku bener-bener dapetnya dosen, kayaknya dosen pendidikan juga, jadi dia lebih paham juga mengarah ke teknologi pendidikan. Dulu seperti itu. Jadi ya udah amannya saya kalau nggak tahu saya ngejawab belum menggali informasi lebih lanjut gitu aja. Nah, kemudian dari sisi jawaban yang Mbak Jessica yang banyak kayak banyak pikir karena grogi juga gitu ya, banyak gitu kayak gitu ya, diminimalisir gitu. Jadi untuk meminimalisir adanya mengurangi apa kayak gitu ya, kayak jawaban yang memang Mbak Jessica kayak belum mempersiapkan nih, jadi bisa di apa ya namanya dibaca ulang lagi CV-nya, isainya seperti itu. Jadi kita tetap masih on the track, ataupun kalau mau menambahkan seperti itu kemarin pertanyaan, mau menambahkan Mbak saya ada yang belum lupa nih dicatat di isai, saya nanti mau menambahkan, kalau kalau ditanyakan silahkan ditambahkan, kalau tidak ditanyakan interviewer sudah nggak perlu nggak perlu lewat jauh dari isai, karena memang di interviewer nanti bakal dikuliknya di isai yang sudah ditulis apa sih, itu akan kayak memvalidasi sih, memvalidasi apa yang sudah ditulis di tahap substansi ini seperti itu. Kemudian overall untuk malam ini udah sih, udah bagus menurut aku. Tinggal nanti berlatih aja lagi untuk lebih bisa lebih gamblang gitu, karena kan kalau dari backgroundnya Mbak Jessica ini sebagai pendidik sudah terbiasa ngomong di depan. Saya yakin Mbak Jessica bisa lebih bagus dalam memilih diksi seperti itu untuk dapat meluluhkan hati interviewer. Karena memang Mbak Jessica ini poin plusnya udah ada LOA gitu loh. Kalau dari saya dulu kan saya belum ada LOA, jadi banyak banget dikorek kenapa milih univ ini, univ itu, kenapa nggak itu kayak gitu kan. Kalau Mbak Jessica ya udah, Mbak Jessica bakal di eh, gali lebih dalam ya di UIN Suka pengetahuannya. Jadi ya silakan digali lah ya. Semua tentang UIN Suka apa aja, mapelnya, makulnya, SKS-nya, dosennya, silakan bisa digali. Terus terkait dengan tesis juga digali lagi. Karena memang ini tadi biasanya kalau S2 kan untuk menunjang profesi.
kalau dari Mbak Jessica sepertinya udah lebih prefer nih ke pustakawan. Nah, kalau S2-nya ke pustakawan atau ilmu perpustakaan itu akan lebih menunjang profesi Mbak seperti itu. Mungkin antisipasi aja di situ ya, di jawaban itu. Tapi karena Mbak Jessica udah dapat LOA, kayaknya aman-aman aja sih. Meyakinkan aja jawabannya nanti. Kenapa saya milih MPI, kenapa tidak PAI ataupun ilmu pustakawan seperti itu. Udah sih, sama kalau nanti ada kayak closing statement saya lihat di penutup dari Mbak Jessica udah bagus, jadi bisa dipoles lagi aja biar lebih bagus gitu diksinya. Gitu aja. Mungkin cukup dari saya, Mas Uqbah. Nanti barangkali dari Mas Uqbah akan menambahkan dan melengkapi dan juga nanti ada pertanyaan dari peserta pasif. Silahkan. Saya balikan ke Mas Uqbah. Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Novi ya. Itu tadi dari Kak Novi. Kalau dari saya sedikit aja tambahan. Yang pertama memang tadi udah di-spill juga sama Kak Novi tentang kamera ya. Tadi Kak Jessica kameranya itu agak nggak maju gini kan ya. Nah, kalau sekarang udah pas gitu. Udah pas gini. Nah, itu hal kecil tapi ya mempengaruhi gitu kan ya. Lebih enak dan pas di pada itu seperti ya sekarang ini. Pas di tengah, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur juga. Tuh, jadi dipertahankan kameranya untuk seperti ini. Nah, yang kedua juga nanti pastikan benar-benar sendirian, nggak ada orang ya. Karena tadi kan mungkin ada beberapa suara-suara kan ya, jadi agak bising juga. Nah, itu pastikan benar-benar sendirian. Yang ketiga terkait jaringan internet juga, device-nya, perangkatnya itu pastikan benar-benar nggak ada kendala baterainya seperti itu karena ya semoga nggak ada apa namanya ketika sesi interview berlangsung tiba-tiba sinyal hilang seperti itu kan ya ya naudzubillah gitu. Nah, tadi Kak Jessica juga udah bagus juga beberapa kali bilang terima kasih gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dipertahankan juga. Mungkin setelah menerima pertanyaan ataupun setelah menjawab pertanyaan gitu. Bisa terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, itu hal kecil juga yang insya Allah ada gitu, Kak. Dan eh, tetap santai, tenang ya. Namanya grogi ya wajar ya namanya interview gitu ya. Usahakan se-enjoy mungkin, relax mungkin, setenang mungkin dan salah satu caranya agar kita tetap bisa selalu kelihatan enjoy itu tetap senyum ya. Senyum. Enggak bukan senyum yang dipaksakan ya, ya senyum senyum ala kadarnya gitu ya. Ya benar kelihatan relax, santai, enjoy gitu. Senyum. Nah, terakhir mungkin dari saya untuk Kak Jessica dan untuk teman-teman semuanya yang udah gabung, jangan lupa nanti ketika akan mulai sesi interview yang asli ya bersama LPDP, jangan lupa untuk meminta doa ya pada orang khusus. Nah itu untuk kelihatan gitu ya bentuknya, tapi kita tahu kita sadar bahwa doa itu insya Allah bisa tembus gitu kan ya. Oke, mungkin itu aja masukan atau catatan dari saya. Selanjutnya mungkin dari Kak Jessica ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan gitu. Nanti setelah Kak Jessica tanya-tanya selesai, nanti kami berikan waktu untuk peserta pasif yang lain Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk sekarang kayaknya belum ada pertanyaan, tapi mungkin setelah sesi ini mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait tadi sesi yang pertanyaan gitu Kak. Oke, Untuk sesi. baik. Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Jessica. Mungkin akan langsung kami berikan kesempatan kepada peserta pasif. Silakan yang mau bertanya bisa langsung on cam atau on mic ataupun bisa juga di chat. Ya, silakan. Oke, ini ada chat masuk. Baiknya kita lepas kacamata atau tidak ada pengaruh apa-apa. Kebetulan minusnya rendah, jadi bisa tidak pakai wawancara lagi. Oke, wawancara. Oke, masalah memakai kacamata atau tidak. Kalau dari saya pribadi ya, itu mungkin bisa dilepas saja karena mata kita itu bisa benar-benar kelihatan gitu. Jadi ada eye contact-nya. Ketika kita menjawab pertanyaan
ataupun kita sedang diberi pertanyaan, kita bisa menatap interviewer gitu. Jadi ada kedua arah antara teman-teman dan juga kepada interviewer gitu. Jadi kalau pakai kacamata kan terkadang itu kayak memantul gitu ya, pantulan data, jadinya mata kita itu nggak kelihatan gitu. Jadi kalau memang bisa dilepas mungkin kalau karena biar ada eye contact gitu kepada interviewer. Seperti itu mungkin masalah tentang kacamata. Hmm, oke. Selanjutnya mungkin Kak Novi ya untuk ini yang dari Kak Winnie Nafisyah. Untuk pertanyaan mengapa LPDP harus memilih kamu. Nah, ini baiknya dijawab urgensi penelitian yang dibawa atau ada tips lainnya dalam menjawab. Bisa Kak Novi, silakan. Oke, Kak Winnie Nafisya terkait ini ya, mengapa LPDP harus memilih kamu? Itu biasanya bisa juga, oke, it's okay kalau mau dibawa penelitiannya. Asal satu, grand design penelitiannya sudah jelas. Kalau belum jelas, masih remeng-remeng gitu ya, masih belum, aduh ini aku belum jelas, tentu nih untuk melaksanakan penelitian ini apakah gap-nya sudah benar-benar ada seperti itu. Kalau bisa ya silahkan diutarakan penelitiannya karena sudah menemui ini dan sudah menembusi profesor yang sudah terkait seperti itu yang ada di kampus. Atau bisa juga dengan keunikan diri seperti itu. Kenapa sih saya LPDP itu harus memilih kamu? Karena ya satu, misal tadi saya adalah orang yang bersemangat, bekerja keras, ataupun saya bisa meyakinkan diri saya untuk bisa menyelesaikan studi saya dan saya berharap LPDP bisa apa ya memberikan kesempatan saya dan membantu saya dalam mencapai mimpi-mimpi saya kayak gitu ya bisa. Tapi poin plusnya yaitu terhadap keunikan diri dan juga kontribusi. Kembali lagi emang LPDP akan selalu eh, menanyakan kontribusi apa sih yang sudah dilakukan, kemudian yang akan dilakukan. Kalau yang sudah bekerja silakan bisa diutarakan. Saya sudah pernah berkontribusi di bagian bidang pendidikan, pendidikan dengan dalam hal apa seperti itu, ataupun kontribusi after graduate S2 atau S3 seperti apa, kayak gitu ya. Jadi akan lebih memantapkan tim interviewer, meyakinkan ya, oh jadi anak ini setelah ini akan melakukan hal ini dan mengabdi di Indonesia seperti ini. Gitu ya, Mbak Winnie ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi atas jawabannya. Kita lanjut. Ini dari kita lihat lagi. Kalau pertanyaannya pertanyaan tertutup, baiknya kita menjawab singkat atau bisa menjawab agak panjang. Nah, terkait jawaban kita itu ya sebenarnya eh, jawaban yang bagus adalah jawaban yang singkat, padat, namun jelas gitu, bisa mencakup semuanya gitu ya. Masalah ketika pertanyaan tertutup, eh, sebisa mungkin kita bisa apa namanya menjelaskan poin yang benar-benar kita ingin sampaikan gitu. Sebenarnya masalah panjang atau tidaknya juga nggak masalah ya. Tapi yang penting poin yang ditanyakan itu bisa kita jawab dengan baik. Kalau kita bisa menjawabnya dengan singkat, ya udah kita jawab dengan singkat. Kalaupun kita butuh agak panjang juga ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting jangan sampai kita jawab panjang lebar, tapi eh, poin yang diinginkan, jawabannya diinginkan dari interviewer itu nggak kesampaian gitu. Nah itu mungkin yang perlu dihilangkan gitu ya. Tuh, oke. Selanjutnya ini dari Kak Keane. Izin bertanya Kak, tips Hamin satu wawancara Kakak gimana? Kemarin persiapannya. Lalu apakah kemarin Kakak menggunakan headset atau earphone? Silakan Kak Novi. Oke, kalau kemarin saya menggunakan headset sih, karena saya di kantor seperti itu dan saya menggunakan satu ruangan yang emang sebelahnya itu kantor untuk tag video gitu ya, audio seperti itu. Jadi ya otomatis mau nggak mau ya saya mensiasati, saya menggunakan earphone, headphone gitu loh. Jadi yang emang lebih jelas dan jernih suaranya.
Yang penting ya itu satu, ruangan itu kita clear, nggak ada orang. Karena emang LPDP nanti ya itu tadi kenapa di awal saya meminta Mbak Jessica untuk tidak memakai virtual background. Nanti nggak ada bakal virtual background biar kita bisa melihat ruangan sekitar. Seperti itu, biar clear dari orang-orang ataupun tidak ada buku ataupun harapannya nggak ada handphone untuk merekam kayak gitu. Jadi memang udah clear dan untuk baiknya emang ya silakan nanti tapi kalau kayak kayak tadi ya kayak aku menggunakan headset di rumah gitu tapi agak kurang jelas suaranya nanti bisa ditanyakan terkait kejelasan suara apakah bisa didengar atau enggak itu boleh silakan kalau enggak ya silakan dilepas aja tapi biasanya kan dari tergantung masing-masing ininya ya toolsnya kalian ya kalau toolsnya mendukung ya silakan nggak usah pakai enggak apa-apa kalau nggak mendukung juga kondisinya silakan pakai headset gitu aja. Iya, gitu. Terima kasih Kak Novi. Kalau saya dulu pakai earphone sih, ya alhamdulillah aman-aman aja sih ya. Jadi ya Aman ya. benar juga kalau kita mau apa namanya mau interview, kita tanya juga nggak apa-apa apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak, Bu gitu. Itu nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian ini dari Kak Lutfi. Cerita pengalaman Kak Soli dan Kak Novi saat substansinya Kak, semisalnya ada yang gagal, mungkin bisa cerita evaluasinya Kak. Eh, One shoot aku soalnya. iya, iya, Tapi kemarin ada sih temenku yang barengan itu gagal. Nanti dikasih catatan sih dari interviewernya di EBS di bukan di EBS ya. Ya di EBS itu nanti ada catatan kenapa gagal itu di poin mana, di pertanyaan apa itu nanti akan dapat catatan dari tim interviewernya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat dibaca. Temanku tuh kemarin gagal tapi alhamdulillahnya yang shoot kedua itu dia alhamdulillah berhasil. Di shoot yang pertama itu karena kemarin gini, dia itu agak kurang konsisten di isai. Karena di isainya dia mau jadi widya iswara ataupun pemateri pembicara kayak gitu, namun pas ditanya mau jadi dosen kayak gitu. Jadi agak kurang nggak make sense sama yang ada di judlis isai. Dan kedua juga beberapa ditanya itu apa namanya grogi ya karena dia grogi jadi kayak ya udah jadi lost gitu loh mau apa yang mau dibicarakan jadinya agak bingung itu sih kemarin tak tanyain temenku di bagian apa nih gagalnya tapi nanti ada catatannya kok Nov gitu bilangnya teman jadi iya, sans aja nanti bisa dipelajari lagi yang penting satu persiapannya mateng gitu ya teman-teman jangan mepet-mepet banget baca isainya gitu. Mungkin ya 1 minggu, 2 minggu itu udah mulai kita mulai di baca-baca isainya terus berkali-kali. Jangan sampai hanya cuma 1 kali ya nanti ya kalau mau interview itu jangan hindari itu. Jadi bisa meminimalisir lupa apa sih yang udah ditulis gitu kan. iya. Oke, terima kasih Kak Novi. Kak Novi bisa mungkin dijawab pertanyaan yang lanjutan barusan, catatannya di mana gitu. Bisa jawab di chat aja ya. Oh Oke. iya, boleh, boleh, boleh. Kemudian ya kalau tambahan dari saya sedikit aja bahwa memang ketika teman-teman akan melaksanakan tes substansi ini, kalau bisa benar-benar persiapannya dimatangkan gitu ya. Eh, Kalau dari saya dan teman-teman saya juga lainnya itu ketika kita misal dapat jadwal jam 4 sore gitu ya. Kalau saya dulu jam 4 sore sih. Jadi jam 3 jam 3 udah benar-benar prepare gitu ya. Laptop udah ready, kemudian internet juga udah ready, tempat juga udah ready, udah baik, udah nggak ada siapapun, tempat barang-barang yang lain juga udah itu sih. Jadi internet, kemudian device yang digunakan dan lain sebagainya itu benar-benar dipersiapkan karena kalau semisal ada gangguan gitu, itu akan benar-benar mempengaruhi kita gitu. Kita jadi ngeblank, kita jadi gugup, kita jadi apa nah kalau bahasa Jawa gupuh gitu ya. Ini gimana, itu bakal memecah konsentrasi kita gitu. Jadi untuk mensiasati itu harus benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin ketika akan melaksanakan seleksi substansi. Tuh. Nah, kemudian dari Kak Kurota ini kita mau sampai jam berapa Kak Novi? Monggo, silakan. Mau sampai jam berapa sih? Ini kan udah malam ya, jadi masih santai aja.
Tapi kalau Oke, Mas udah Uba santai ya. ada kegiatan lain, ya sampai jam 8.15 aja kali ya. Iya, saya santai aja sih. Mungkin Kak Novi ada kegiatan juga. Ya, ya udah kita santai aja ya. Kita akan Ini mungkin banyak bisa soalnya yang jawab. banyak tanya di chat nih. Kita Iya, kayak FNQ aja. FNQ. iya. Semoga kita bisa membantu lah ya, sedikit gitu. Bisa bermanfaat. Oke, lanjut dari Kak Purwata ini. Kak, apakah kita harus sudah mengetahui minat dan detail penelitian saat tesis nantinya? Bagaimana cara menjawab jika belum menentukan minat penelitian nantinya? Oke, Kak Novi, mungkin? Ini pertanyaan yang siapa ini? Kenapa Kak? Yang mana? Lutfi udah ya tadi ya? Oh, substansi udah. Yang Udah, Kurota ini ya? iya, iya, bawahnya. Sudah mengambil penelitian jika tesis nantinya. Nah, ya, ini pengalaman saya sendiri ya, karena saya ditanya terkait bukan tesis, tapi lebih ke proposalnya gitu. Karena sebelumnya juga saya pun nggak pernah bertanya-tanya ke teman-teman yang lain terkait apakah proposal akan ditanyakan atau enggak. Tapi ternyata di saya ditanyakan. Gongnya itu, saya sempat ngeblank di situ pas ditanyain bagaimana dengan proposal yang sudah direncanakan. Karena kan saya dari TP ke TP gitu ya, linear, masih satu jurusan lagi. Jadi mereka mungkin tahunya saya sudah persiapannya sudah matang gitu ya terkait tesisnya mau ngapain, penelitiannya mau apa gitu ya. Tapi saya waktu itu belum ada bayangan karena eh, dari saya sendiri belum ada prepare gitu lah. Dan ini shoot pertama niatnya kayak mau cek ombak aja gitu loh. Nah, ternyata malah sampai ke tes substansi. Dan kemarin saya jawabnya cuma begini, karena memang saya belum riset saya belum ada ya, belum ada bayangan. Cuma saya waktu itu memang kepikiran untuk meneruskan skripsi, melanjutkan skripsi saya. Jadi saya menjelaskan sedikit roadmap dari skripsi saya yang akan nanti dikembangkan dalam penelitian menjadi tesis di S2 ini. Gitu sih kemarin, amannya gitu. Pasti teman-teman yang lain kayak gitu, amannya dari skripsi pengembangannya kayak gitu. Karena skripsi yang belum terlalu sempurna ataupun butuh pengembangan lagi mungkin di pengembangan beberapa aspek lainnya yang butuh masih diteliti lebih dalam lagi. Gitu sih Kak. Jadi kalau memang ditanya tentang tesis, namanya yaitu kita mengarah ke skripsi atau mungkin kalau memang belum, ya silakan dari sekarang bisa dipersiapkan. Mungkin nanti saya sudah minat nih mau riset di sini, mau kayak punya Kak Jessica tadi kan dia sudah memikirkan untuk riset di pendidikan karakter. Saya mau di situ ya silakan nanti di ini aja. Secara garis besarnya aja saya akan meneliti riset tentang pendidikan karakter, nanti akan saya di sini ini kayak gitu aja. Udah cukup. Nanti dosen nggak atau interviewer itu nggak bakal menanya lebih dalam lagi seperti itu. Kalau memang belum ada ya udah amannya ke skripsi itu tadi ya teman-teman. Gitu. Iya, Mungkin Mas Mbak. iya. Kalau tambahan dikit dari eh, saya dulu juga ditanya itu ya, ditanya tentang tesis, gimana rencana tesis gitu. Dan pada saat itu eh, saya belum apa ya, belum sampai ke detailnya, ke judulnya bahkan ya. Tapi saya hanya ingin tentang temanya gitu. Jadi ya kalau saya hanya ada temanya ya udah saya jawab dengan jujur. Saya tesisnya begini-begini, namun ada apa namanya, ada keinginan ataupun ada tujuan untuk apa namanya, mengerjakan tesis tentang tema ini gitu. Nah, kemudian saya ditambahkan pertanyaan, apakah sudah menghubungi dosen pembimbing seperti itu, calon dosen pembimbing. Nah, pada saat itu karena saya memang belum menghubungi, ya udah saya jawab sejujur-jujurnya. Mohon maaf Bapak, saya belum menghubungi calon dosen pembimbing. Nah, tetap harus ada apa upaya untuk memperbaiki ya. Namun setelah saya interview, saya akan mencoba untuk menghubungi calon dosen pembimbing gitu. Jadi sebelum itu teman-teman juga harus mempersiapkan nih siapa kira-kira di jurusan teman-teman yang kira-kira bisa dan akan dijadikan sebagai calon dosen pembimbing gitu. Itu juga beberapa muncul ya
pertanyaan itu di teman-teman yang lain gitu tentang apakah sudah menghubungi calon dosen pembimbing gitu. Nah, oke, lanjut. Ini dari Kak Naufal Cirebon. Kalau ada pertanyaan tentang kontribusi, kenapa pengen jadi dosen? Kan udah banyak. Kemudian eh, apalagi kamu belum publish jurnal gitu. Case-nya saya belum punya jurnal Kak, tapi saya punya publish buku. Ya, silakan Kak Novi. Oke, Kak Naufal ya. Semangat banget nih, jauh banget dari Cirebon nih. Oke, Kak Naufal. Saya juga kayak gitu. Di isai saya menyatakan saya ingin menjadi dosen. Kemudian bukan, saya ditanyanya malah, loh, kan kamu sekarang kerja di bidang pelatihan, di guru gitu. Kenapa nggak melanjutkan profesi sekarang kayak gitu? Kamu malah jadi dosen. Sekarang, kemarin malah ditanya, sekarang untuk menjadi dosen tuh butuh banyak artikel kayak gitu. Sedangkan saya juga belum ada waktu itu. Cuma saya mencantumkan satu artikel yang memang sudah dipublish saat skripsi itu. Nah, kemudian saya jawab, tidak besar, tidak menjadi apa ya, menjadi penghalang bagi saya untuk S2 ini meraih cita-cita saya karena saya ingin menjadi dosen dan kemudian untuk pekerjaan saat ini saya bisa menjalankan keduanya seperti itu karena memang pekerjaan saya saat ini sangat fleksibel, bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dan dengan menjadi dosen sekaligus ini bisa menjadi faktor pendorong bagi saya untuk bisa lebih berkontribusi lebih banyak untuk Indonesia dengan menjadi dosen dan juga bisa menjadi seorang pembicara di diklat-diklat tertentu. Seperti itu jawabannya Mas Naufal. Jadi ya bisa diupayakan karena memang sekarang interviewer tuh pada kayak bukan bikin, menggoyahkan satu tujuan yang sudah kita tuliskan gitu loh. Ini anak sebenarnya mantep nggak sih gitu loh. Jadi kayak ya udah menguji kemantapan kita. Silakan dijawab dengan sepenuh hati seperti apa tujuannya kenapa jadi dosen seperti itu karena memang biasanya juga dari kemarin Mbak Insa itu pengen jadi dosen karena memang di Maluku Utara itu pendidik masih sangat kurang seperti itu. Mungkin dari Mas Noval bisa juga kenapa sih saya mau jadi dosen dan kembali biasanya tuh kebanyakan yang jadi dosen tuh pasti akan kembali ke kampus asal, jadi dosen di kampus asal gitu kan. Nah, itu dan nanti malah ditanya lagi, kalau misal nanti di kampus asal belum menerima atau membuka lowongan dosen gimana? Ya udah jawab aja. Dengan menjadi dosen kita bisa menjadi dosen dimanapun dan tidak harus di kampus A gitu ya. Jadi bisa silakan dijelaskan. Atau juga sekarang tuh banyak namanya praktisi mengajar, nggak perlu jadi dosen juga. Sebenarnya banyak sih kontribusi selain menjadi pendidik itu kan tidak hanya dosen ya. Widya Iswara pun akan menjadi seorang pendidik. Dia praktisi pendidikan kayak gitu. Dikembangin lagi aja jawabannya tetap kita akan berkiprah di dunia pendidikan tidak masalah pun jika tidak menjadi dosen. Namun tetap di bidang pendidikan. Gitu Mas Naufal. Ya, Silakan oke. Mas Uqba. Ya, baik, terima kasih Kak Novi. Ya, itu mungkin jawaban dari eh, pertanyaannya. Saya lanjut ya. Kemudian ini, Kak, setiap pertanyaan itu baiknya jawabnya berapa menit, Kak? Nah, terkait berapa menit atau acuan, sebenarnya nggak ada acuan ya di dalam kita menjawab pertanyaan. Tergantung juga pertanyaan yang kita dapatkan gitu. Kalau kita dapat pertanyaan, coba ceritakan. Nah, masa kita akan menjawab dalam 1 menit kan juga mungkin dirasa kurang gitu ya. Jadi ya memang nggak ada acuan tentang baiknya berapa menit untuk menjawab. Yang penting seperti yang saya katakan tadi bahwa poin yang diinginkan, poin jawaban yang diinginkan oleh interviewer itu bisa benar-benar kita sampaikan dengan baik gitu ya. Kita sekali lagi poin yang diinginkan oleh interviewer itu jawaban kita itu nggak nyampe gitu, nggak kena gitu. Nah, nggak, jadi benar-benar kalau bisa menjawab dengan baik kan, apa ya itu sih bisa benar-benar menjawab pertanyaan yang diajukan oleh interviewer itu.
terkait pertanyaan ya. Oke, kita lanjut ke ini, Kak Hayat Fazlur. Saya seminggu lagi wawancaranya, tips dan trik agar tidak tegang dan sistematis dalam menjawab apa ya Kak? Silakan Kak Novi, agar nggak tegang. Ya, mungkin itu tadi ya beberapa kali yang sudah saya sampaikan. Untuk meminimalisir grogi, tegang itu biasanya karena satu persiapan kita yang belum cukup gitu loh. Karena penguasaan materi isai yang kita buat gitu ya. Kadang tuh karena kesiapan kurang dan materi ataupun dari beberapa apa ya namanya berkas-berkas gitu ya. Silakan dibaca. Pokoknya semuanya di isai itu dibaca dengan betul, betul dan diresapi, dimaknai. Kalau misal mau apa ya namanya mengurangi ketegangan atau grogi, mungkin bisa juga kayak dulu aku kayak gini sih, tak banyakin ikut mock up jadi terbiasa dan menghadapi interviewer ya udah mulai terbiasa nih dengan Bapak Ibu gitu kan. Jadi silakan bisa juga ikut nih beberapa kali mock up, jangan cuma didapat IPA aja, jadi bisa yang lain juga. Jadi bisa dapat insight banyak nih, nggak cuma dari saya dan Mas Uba gitu kan. Silakan bisa melakukan mock up dengan yang lain atau bisa juga minta tolong sama teman-teman di sini ya saling mock up masing-masing gitu loh. Jadi ya bisa terbiasa kayak gitu dan biasanya karena grogi itu ya satu itu udah nervous duluan sama tim interviewernya dan ya udah kita usahakan relax aja, tarik nafas aja dulu dan dibuat interviewnya tuh pasti ngajak, ada yang ngajak senyum gitu loh. Tetap aja mereka tuh nggak yang tegang-tegang amat sih kalau menurutku. Yang pertama kali first impression lihat mereka ya tim interviewnya tuh malah mereka ya ya udah ngajaknya pertamanya kayak nggak bikin tegang, emang mereka tuh kayak nanyanya malah lebih halus gitu kan, tapi memang ada yang kayak strict banget gitu ya. Ada satu yang emang mereka nyecer pengen jawaban ini. Biasanya di psikolog itu santai. Tapi kalau kayak di praktisi tuh kayak agak strict gitu. Jadi mungkin kalau bisa buat minimalisir ya itu tadi ya. Sama ya tarik nafas lah sering-sering gitu lah. Dan jangan yang apa ya, suasana kan ya diusahakan duduknya nyaman gitu loh. Kalau udah kayak eh karena dan itu saat ini Mas Uba bilang kepanikan itu biasanya kita mulai kayak wah sinyalnya udah nggak mulai mendukung, perangkatnya juga udah mulai nggak bisa dikompromikan gitu kan. Jadi siapkan baik-baik semuanya mulai dari perangkat, sinyal dan kesiapan diri kita. Baca baik-baik isainya karena emang itu tadi validasi tim interviewer sebenarnya nggak bakal mengorek keluar jauh dari isai yang kita tulis. Ya, benar. Ya, terima kasih Kak Novi. Eh, Kalau saya ada cerita dikit ya. Saya dulu ketika interview itu pada awalnya saya udah benar-benar gimana merelaksasikan diri saya gitu ya. Udah benar-benar siap. Oke, saya interview saya dan harus sangat pede sih ya agar nggak ada hal-hal negatif yang mempengaruhi kita gitu. Harus pede. Oke, saya bisa. Saya harus bisa melakukan interview dengan baik. Nah, tapi pada saat itu ternyata mungkin raut muka saya ataupun jawaban saya itu dinilai oleh interviewer itu kayak tegang gitu. Jadinya sama interviewer disuruh, Mas, Mas tegang, silakan. Ya udah, karena saya udah mempersiapkan air, saya minum gitu. Izin, izin Pak Bu, saya minum. Ya udah, saya minum gitu. Jadi ya memang jangan apa ya, jangan dibayangkan interview ini sangat menakutkan, sangat apa namanya, sangat mendramatisir gitu ya. Jangan gitu. Jadi kita buat se-enjoy mungkin. Ya udah, karena eh, ada hal yang tak terduga itu pada saat saya interview. Jadi ya selanjutnya lebih lebih santai, bisa lebih 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 rileks gitu. Bahkan juga bisa ketawa-ketawa bareng sama interviewernya gitu. Jadi kalau bisa ya benar-benar kita bisa yakin ya, benar-benar yakin kita pede gitu, pede maksimal gitulah ya. Tuh. Dan yang penting jangan menyombongkan diri eh,
sangat terlalu juga, itu juga nggak baik juga. Itu sih. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Ayu. Untuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang itu berapa tahun rentangnya? Silakan, mungkin Kak Novi. Oke, untuk rencana aku dulu nggak ditanyain sih rencana jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendeknya mungkin after graduate 5 tahun setelah ini ya kita lulus gitu mau ngapain, mau melakukan apa untuk Indonesia kayak gitu. Ya udah saya jawab aja sesuai yang saya tulis di isai gitu. Kalau jangka panjangnya mungkin bisa tentang waktu dalam 2000, biasanya tuh kebanyakan ke Indonesia Emas 2045 kayak gitu ya. Tapi ya jangan jauh-jauh juga ya bisa 10 tahun aja, begitu 5 tahun itu bisa. Jadi yang Iya, enggak terlalu jauh-jauh banget sih. Karena kan memang kita bahkan terus berkembang ya, mulai dari pola pikir, pendidikan, kayak gitu. iya benar Sekarang Kak sih, Novi. Iya, jadi eh, mungkin rentang rentang waktunya itu jarak antar 5 tahunan ya. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat, kan di LPDP ada namanya persiapan keberangkatan, ada PK itu ya. Nah, pada saat PK itu biasanya ada peserta itu harus eh, apa namanya membuat life grand map itu kan ya. Nah, itu di situ harus membuat 5 tahun ke depan saya akan melakukan apa, 5 tahun lagi saya akan menjadi apa, 5 tahun lagi saya akan berkontribusi bagaimana gitu. Jadi mungkin bisa jaraknya antar 5 tahun atau 10 tahun itu Kak. Oke, mungkin dua pertanyaan lagi ya dari Kak Restu dan Kak Ayu. Kak Restu Suci Kartika, saya peserta targeted namun di tempat saya bekerja saya lebih banyak mengerjakan tugas tambahan dibanding tugas utama. Saya kira bagaimana menjawab ketika ditanya hal tersebut, apalagi rencana kontribusi saya memang terkait tugas tambahan. Silakan Kak Novi. oke Kak Restu. Bagus ya. Malah otomatis ini seperti saya nilai kayak wah, berdedikasi sekali ya terhadap pekerjaannya bisa on the job dan close the job gitu lah ya. Jadi silakan bisa apa ya namanya di iniin aja, fokusin aja. Karena memang dari Karestu ini memang rencana kontribusinya adalah terkait tugas tambahannya. Jadi kalau mau di tempat bekerja saya mengerjakan tugas tambahan dibanding bagaimana menjawabnya. Nah, itu biasanya nanti ditanya sih bagaimana ke kemantapan hati. Ketika nanti memang S2 kan kita lebih ke sebenarnya tujuan kita awal mau seperti apa sih. Dengan adanya tugas tambahan mungkin akan lebih mendapat apa ya poin plus menurut saya malah. Jadi silakan bisa dijawab gamblang tambahan kerja apa ya contoh tambahan pekerjaannya itu seperti apa, real konkretnya di lapangan yang dilakukan itu Mas Restu kayak apa ya silakan diceritakan tapi cuman jangan terlalu bertele-tele. Saya sarankan. Jadi bikin beberapa poin yang memang oh, ini nih perlu saya sampaikan ke interviewer. Kalau enggak ya udah nggak usah disampaikan. Poin pentingnya aja, substansialnya aja. Kayak gitu ya Kak Restu ya. Jadi emang sebenarnya bagus kalau saya lihat dari Kastu ini sering mengerjakan pekerjaan tambahan-tambahan yang diberikan oleh atasan kayak gitu dan ini juga kontribusinya akan lebih berfokus pada terkait tugas tambahan. Bisa banget disampaikan secara substansial aja. Seperti itu Kak Restu. Semangat Kak Restu. Oke, ya, baik, terima kasih Kak Novi. Ya, oke, kita menuju ke pertanyaan terakhir dari Kak Ayu. Kak, misal ada pertanyaan dan otak ngeblank menjawab, solusinya gimana ya Kak? Wah, silahkan. Tinggal tuh Kalau ngeblank. Hmm. ya oke, kalau dari saya ya, ketika kita ngeblank, diam, diam sejenak ya. Kita ada pertanyaan terus otak kita ngeblank, diam sejenak nggak apa-apa.
diam sejenak, coba mencerna pertanyaan ya. Nah, satu antisipasinya adalah kita benar-benar yang dikatakan Kak Novi tadi, kita benar-benar sudah paham betul tentang CV dan esai yang kita tulis gitu. Karena memang eh, pertanyaan-pertanyaan dari interview itu juga nggak jauh-jauh banget dari apa yang kita tulis itu. Jadi untuk mengantisipasi agar ketika menjawab pertanyaan itu ya kita bisa lebih mendalam lagi apa yang kita tulis di CV dan esai gitu. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, eh, ketika kita ngeblank kita nggak apa-apa ya, diam sejenak gitu, diam sejenak, mikir, mencerna itu nggak apa-apa. Ya, kita mungkin apa ya namanya, carut marut di otak kita. Kita tenangkan dulu, kita fokus lagi dulu, tarik nafas, ataupun memang jika pertanyaan dari interviewer itu dirasa kurang jelas menurut teman-teman, ya nggak apa-apa, bisa ditanyakan lagi. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaan ataupun bisa kita apa namanya kita klarifikasi apakah pertanyaannya seperti ini gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi yang penting juga jangan keseringan gitu ya. Sekali nggak apa-apa lah. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Novi. Kalau dari saya, biasanya aku kemarin belum nggak terlalu sih alhamdulillahnya karena saya coba bikin relax dengan antisipasi itu tadi dan saya bikin catatan kecil di depan laptop gitu loh. Jadi oh yang sekiranya saya agak sudah mulai lupa dengan apa yang saya tulis nih di note kecil, tak tempelin di sticky note di depan laptop gitu kan. Jadi biar supaya tatapan saya itu tetap ke kamera dan tulisan ada di depan saya gitu kan. Dan saya tarik nafas aja sih biasanya. Tarik nafas kayak oh, biar supaya relax aja dulu. Biasanya kalau udah ngeblank bingung juga mau jawab langsungnya itu kayak ya udah kita bingung. Mau gimana nih? Takutnya jawabannya nyelewang jauh dari apa yang saya tulis di saya, tapi juga bisa menambahkan sih sebenarnya. Dan kalau misal nanti di tengah-tengah pembicaraan, oh iya saya tahu ini bisa mulai dikerucutin lagi, gitu aja sih. Karena memang kalau terlalu apa ya lama kita mikir dan terlalu kayak kelihatan banget kita mikirnya itu nanti nanti bakal ditimpal pertanyaan lagi yang lain. Ya, ya. Oke, terima kasih Kak Novi ya. Baik, mungkin itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Kak Novi yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Kak Jessica tadi ya. Dan terima kasih juga kepada semuanya peserta yang udah gabung di Zoom ini. Kita berdoa bersama ya semoga semuanya yang ada di Zoom ini semuanya tanpa terkecuali bisa lolos dan menjadi awardee LPDP batch ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti pelaksanaan interview lancar, nggak ada gangguan, nggak ada kendala apapun, dan pada akhirnya benar-benar bisa mendapatkan hasil yang seperti kita harapkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Amin. mungkin mm, itu aja ya dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata ataupun salah tindakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat malam teman-teman. Ya, ya. Saya akhiri. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uba. Terima kasih teman-teman yang sudah stay ini. Banyak banget nih hari ini sampai 49 tadi ya. Tertinggi banget peserta pasifnya dan aktif semua. Saya ucapkan terima kasih. Kan bisa nanti bergabung lagi di hari selanjutnya kita juga masih ada mock up. Oke, sip. Teman-teman, Assalamualaikum.